dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Halo, selamat pagi Mama, Papa, serta anak-anakku yang terkasih, Bapak dan Ibu guru, serta staf dan karyawan Sekolah Putra Nirmala. Apa kabar semuanya? Semoga rahmat Tuhan dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi SD Putra Nirmala, edisi Jumat 15 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan rahmat dan kasih-Mu kepada kami semua. Kami menyadari bahwa kami manusia lemah yang penuh salah dan dosa. Kiranya Engkau melimpahkan rahmat pengampunan kepada kami. Curahkanlah roh pengertian kepada kami semua, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami Kau mampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini
belum pernah kita lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Papa, Mama, anak-anak, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala sekalian. Dalam kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang disampaikan oleh bacaan Injil hari ini, tersimpan ajaran tentang doa. Pelajaran pertama, ketika berdoa, kita tidak perlu banyak kata. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Injil tidak menceritakan bahwa si lumpuh meminta kepada teman-temannya untuk dibawa kepada Yesus. Juga tidak ada sepatah kata pun dari teman-teman orang lumpuh itu bahwa mereka akan membawanya kepada Yesus. Meskipun mereka tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi tindakan mereka membawa si lumpuh kepada Yesus sudah merupakan sebuah permohonan, sebuah doa. Dalam berdoa, yang lebih dibutuhkan bukanlah banyak kata-kata, melainkan iman kepada Tuhan. Pelajaran kedua, ketika kita berdoa, biarkanlah Tuhan sendiri yang memutuskan. 4 orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus itu telah berhasil di depan Yesus, tugas mereka selesai. Mungkin mereka berkata seperti yang dikatakan Santo Fransiskus Assisi, "Aku telah menyelesaikan bagianku. Semoga Tuhan membimbingmu untuk menyelesaikan bagianmu." Seperti itulah seharusnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memutuskan. Ketika kita berdoa, tidak seharusnya kita memerintah Tuhan tentang apa yang harus Ia lakukan. Pelajaran ketiga, karena iman teman-temannya, orang lumpuh tersebut disembuhkan. Biasanya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, yang menjadi dasar kesembuhan orang itu adalah iman yang bersangkutan sendiri. Tetapi bacaan Injil hari ini menunjukkan iman teman-teman si orang lumpuh itulah yang menyebabkan dosa orang lumpuh itu diampuni dan dirinya disembuhkan. Iman teman-temannya menyentuh hati Yesus dan menggerakkan belas kasih-Nya untuk menyembuhkan. Hari ini Yesus meminta kita bukan untuk memikul tilam kita sendiri, melainkan untuk memikul tilam orang lain dengan iman kita dan membawa orang itu ke hadapannya. Kita sering meminta yang lain untuk bertobat, tetapi apakah kita mempunyai iman yang dapat membantu orang lain bertobat? Marilah anak-anak, Papa Mama, Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian, kita berdoa mohon kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat rahmat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Bimbinglah kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga iman kami dapat menjadi sumber rahmat, kekuatan, dan inspirasi bagi sesama kami yang menghadapi kebimbangan. Kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik semuanya, terima kasih atas hari ini. Terima kasih telah menyimak renungan pada hari Jumat 15 Januari 2021 ini.
kita akan berjumpa kembali dalam renungan hari Senin dari SD Putra Nirmala, Cirebon. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.